Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Udah benar Allahu Akbarnya, alhamdulillahnya, tapi kurang semangat. Kita harus lebih semangat lagi, oke? Sekali lagi, apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Oke, nah itu baru semangat. Semoga semangatnya sampai seterusnya sampai akhir pembelajaran. Nah, sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa di sini sayangnya? Saya, Bu. Oke, Sarah. Boleh pimpin doanya ya. Siap. Berdoa mulai. Selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga doa kita tadi menjadi awal dari kelancaran dan kita mendapatkan ilmu baru yang berkah untuk kehidupan kita. Oke, sebelum mulai Ibu mau cek kehadiran terlebih dahulu. Coba lihat sebelahnya kanan dan kirinya, apakah ada yang tidak hadir? Aduh, Asfi, Bu. Asfi kenapa? Sakit, Bu. Sakit. Eva kenapa? Dayanti, Bu. Dayanti kenapa? Izin. Ada lagi? Yoga, Bu. Yoga mana? Sakit, Bu. Sakit lagi. Aduh, banyak yang sakit ya. Terus siapa lagi? Udah hadir semua? Oke. Ya, yang sisanya berarti hadir ya. Nah, semoga yang sakit kita doakan semoga segera diberi kesehatan kembali. Amin. Nah, untuk menumbuhkan semangat kita lagi dan supaya menumbuhkan rasa nasionalisme kita juga, kita sebelum belajar menyanyikan lagu nasionalisme, yaitu lagu Tanah Airku. Udah pada tahu kan? Tahu, Bu. Tahu? Oke, kita nyanyi bareng-bareng ya. Boleh sambil berdiri semuanya.
harus menyelamatkan airku dan kenapa sih? Ya, kenapa kita harus? Yang kenapa ya? Nah, jawabannya adalah supaya kita menjadi warga negara yang baik. Karena salah satu cara menjadi warga negara yang baik adalah mencintai tanah air. Iya. Tanah air ya, Iya, tanah air Indonesia, betul. Nah, salah satu selain cara mencintai tanah air itu dengan menyanyi lagu nasional adalah kita juga harus menjaga lingkungan sekitar. Tadi kan ada tuh di liriknya, tanah airku banggakan, kan gitu kan? Yang dimaksud tanah itu apa sih? Tanah itu kan lingkungan yang ada di sekitar. Kita harus menjaga supaya tetap lestari, tetap baik gitu. Sama seperti yang akan kita bahas kali ini, yaitu tentang bentang alam. Tentang alam. Hari ini kita akan belajar tentang apa itu bentang alam, ciri-cirinya, dan juga bagaimana cara merawat bentang alam. Oke, di sini ada yang tahu bentang alam itu apa? Yang membentang. Terus apa lagi? Coba alamnya membentang gitu ya. Itu kalau definisi secara kata. Coba lihat definisi secara kata itu apa ya? Nah, ini ada definisinya. Siapa yang mau membacakan? Dan silakan definisi tentang alam. Tentang alam adalah semua yang ada di bumi yang menampakkan secara alamiah. Tentang alam disebut juga dengan istilah penangkapan alam. Ya, terima kasih Bi udah dibacain. Nah, jadi tentang alam itu apa sih? Yang perlu digarisbawahi adalah tentang alam itu sama dengan penampakan alam. Yang artinya ada kata alam di sananya, berarti tentang alam ini adalah sesuatu yang secara alamiah munculnya, artinya bukan buatan dari manusia. Nah, untuk menambah wawasan kita lagi tentang alam itu ada apa aja sih? Kita akan simak videonya terlebih dahulu. Oke, udah pada siap belum buat nonton video? Siap. Tapi buat fokusan, Ibu ada satu ketentuan nih yang harus diikuti. Ibu contohkan dulu ya. Kalau misalnya Ibu bilang tepuk pagi, kalian tepuk tangan 1 kali. Kalau Ibu bilang siang, kalian tepuknya 2 kali. Kalau Ibu bilang sore, kalian tepuknya 3 kali. Kalau Ibu bilang malam, 4 kali. Salah, 4 kali. 5 kali. 7. Kalau malam tidur udah waktunya tidur, berarti jangan berisik. Berarti tandanya di mana harus? Tidak bersuara. Tidak betul. Karena kan kalau malam-malam waktunya tidur, jadi kita jangan bersuara. Oke, siap. Oke, kita coba ya. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk sore, tepuk malam. Oke, kita ulangi sekali lagi. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk sore, tepuk malam. Masih ada yang salah, berarti masih ada yang belum fokus. Sekali lagi ya. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk sore, tepuk malam. Oke, sudah pada fokus ya. Berarti kita simak videonya. Jangan lupa catat hal-hal yang penting ya. Ya, Bu. Perhatikan ya videonya. Indonesia. Iya, itu kata Indonesia. Bandung di mana?
Disebut ya saya. Nah, tadi sudah disimak kan ya videonya. Tadi ada 4 jenis daratan. Tapi sebelum itu ibu mau tanya dulu, ada yang tahu nggak? Ada yang masih ingat atau ada yang masih ingat nggak definisi dari daratan itu apa? Coba acungkan tangannya. Bentuknya padat, Bu. Bentuknya padat. Terus apa lagi? Tidak digenangi air, Bu. Tidak digenangi air. Terus ada lagi? Dan ya, jadi definisi daratan itu adalah suatu permukaan yang bentuknya padat dan tidak digenangi oleh air. Contohnya tadi ada berapa ya? Ada 4. Apa saja? Dataran rendah, Dataran gunung, dan tanjung. Ada 4 ya. Nah, dari keempat-empatnya coba sebutkan contohnya Chelsea. Contoh dari dataran rendah itu apa ya? Pantai. Iya betul. Lalu apa lagi? Jakarta. Terus ada lagi? Depok juga. Depok itu termasuk dataran rendah. Iya betul. Lalu lagi? Depok di mana Sarah? Masih sedaerah sama Jakarta. Oke, yang kedua dataran tinggi. Coba sebutkan contohnya Sarah apa? Dataran tinggi? Gunung. Iya. Lalu yang ketiga dataran Gunung dan pegunungan. Itu berarti pada fokus. Yang ketiga itu gunung dan pegunungan. Contohnya apa tadi? Bromo. Siapa yang pernah ke Gunung Bromo? Aku. Gunung Bromo itu kayak gimana ya disebutkan? Tinggi. Banyak pohon, Ibu. Banyak pohon. Terus tinggi juga ya. Berarti indah. Ya betul. Lalu yang terakhir ada apa? Tanjung, Bu. Tanjung itu apa yang tadi definisi? Daratan yang menjorok ke laut, Bu. Ya betul sekali Derina, daratan yang menjorok ke laut. Artinya daratan dan laut itu sebelahan, enggak jauh gitu ya. Nah biasanya tanjung ini dipakai untuk tempat pelabuhan. Pelabuhan itu apa ya? Ada yang tahu?
gambarnya. Nah, ini adalah salah satu contoh dari dataran. Yang pertama itu ada dataran rendah, contohnya itu Kota Jakarta dan Balikpapan. Di gambarnya ada contoh sawah. Berarti ciri-ciri dari dataran rendah adalah ada sawah. Ada sawah. Berarti yang banyak sawah ya Bu? Iya, yang banyak sawah adalah termasuk dataran rendah. Di dataran tinggi nggak ada sawah Bu? Iya betul, dataran tinggi nggak ada sawah, tapi adanya apa? Coba lihat di gambar yang kedua. Gunung. Adanya apa? Bukit. Ada bukit sama ada apa? Sawah. Pohon, betul. Kalau di dataran Tinggi ya Bu ya? iya betul, tinggi dari dataran rendah. Iya, lalu yang ketiga gunung dan pegunungan. Contohnya ada gunung Bromo. Lalu yang terakhir ada Tanjung. Contohnya apa tadi kata Ibu? Tanjung Priok atau pelabuhan gitu ya. Nah, bisa dilihat itu banyak kapal-kapal. Oke, udah pada paham semuanya? Sudah Bu. Nah, Ibu tanya apakah masih ada yang ingin kita tanyakan terlebih dahulu? Sudah cukup? Coba kalau nggak ada yang mau ditanyakan berarti Ibu yang nanya ya. Oke, coba Ibu tanya siapa yang lingkungan rumahnya banyak pohon-pohon di sekitarnya? Aku Bu. Delina banyak pohon-pohon? Berarti lingkungan Delina itu termasuk dataran apa ya? Tinggi Bu. Dataran tinggi, betul. Lalu siapa yang di sekitar rumahnya sering melihat perahu atau ada pelabuhan? Saya Bu. Dwi, berarti Dwi termasuk bentang alam apa ya sebenarnya? Apa ya? Coba teman-teman ada yang tahu? Kenapa daerah Dwi itu termasuk daerah Tanjung? Betul sekali. Wah, tepuk tangan dulu berarti. Oke, untuk kegiatan selanjutnya Ibu akan membagi kalian menjadi dua kelompok. Cara pembagian kelompoknya yaitu dengan berhitung 1, 2, 1, 2. Yang mendapatkan nomor 1 berarti kelompok 1, yang mendapatkan nomor 2 berarti kelompok 2. Oke? Coba berhitung dari Chelsea. 1, 2. Oke, yang kelompok 1 pindah ke sini, yang kelompok 2 pindah ke sini. Ayo. Sudah ya. Oke, udah duduk pada di kelompoknya masing-masing. Sudah tentukan dulu nama kelompoknya. Kelompok 1 mau namanya apa? Biri-biri. Ya, oke. Kalau kelompok 2 mau apa? Oke, kelompok 1 kelompok biri-biri, kelompok 2 kelompok oke. Mau tes kelompok-kelompokan dulu? Coba kalau Ibu bilang biri-biri jawabannya belum ada Bu. Belum ada. Kalau coba bikin dulu, coba turunin dulu untuk kelompokan. Siap? Oke. Ini Ibu nggak tahu ya kayak gimana ya. Oke, kelompok 1 sudah siap? Ibu benar Bu. Udah Bu. Oke, coba Ibu tes ya.
Aku belum bikin. Iya, silakan. Oke. Perhatikan ini dulu ya. Coba buka lembarannya di halaman pertama. Di halaman yang ini. Di halaman yang ini sudah dilihat? Sudah, Bu. Oke, ada keterangan tuliskan nama anggota kelompok. Tuliskan namanya siapa saja. Kita tuliskan. Kelompok-kelompoknya sudah. Ya, tulis nama kelompoknya. Sudah selesai? Belum, Bu. Sudah? Oke, kalau sudah, coba buka halaman selanjutnya. Yang selanjutnya ada petunjuk kegiatan dan mata kerja. Biar Ibu bacakan dulu ya. Yang pertama, bacalah petunjuk LKPD dengan teliti. Yang kedua, isi identitas yang tadi sudah di awal. Lalu, lakukan pengerjaan LKPD sesuai dengan mata kerja. Nanti akan Ibu bacakan juga. Yang keempat, jawablah pertanyaan pada kolom yang telah disediakan. Jadi, dari pertanyaan itu dijawab di kolom yang sudah tertera di bawahnya ya. Lalu untuk langkah kerjanya. Yang pertama, siapkan alat tulis yang akan digunakan. Kita pakai apa kalau tulis? Pensil. Pakai pensil atau pulpen? Pakai pulpen ya, supaya gampang kan. Ini jam. Makasih. Ya. Yang kedua, bacalah doa sebelum mengerjakan LKPD. Jadi nanti kalian berdiskusinya per kelompok, jangan berisik dan kerjakan dengan baik. Oke. Lalu jangan lupa mengisikan identitas diri yang tadi di awal. Baca instruksi soal dengan teliti dan jawablah dahulu soal yang kamu anggap mudah. Jadi coba baca dulu semua soalnya. Nanti kalau ada yang sulit boleh ditanyakan ke Ibu. Lalu yang terakhir, periksa kembali jawaban kalian sebelum dikumpulkan. Nah, nanti setelah kalian jawab itu dipresentasikan terlebih dahulu baru dikumpulkan ke Ibu. Paham? Paham. Oke. Kalau gitu boleh. Oke, nah, berkaitan dengan pekerjaan kalian itu ada tujuan pembelajarannya. Yang pertama itu kalian harus menganalisis ragam-ragam bentang alam yang di daerah tempat tinggalnya. Tadi kan sudah kita bahas ya, bentang alam itu ada apa saja dan rumah-rumah kalian itu termasuk dalam bentang alam apa saja. Lalu yang kedua, kalian dapat menyimpulkan kekayaan alam yang ada di daerah tempat tinggal kalian. Kekayaan alam itu apa sih, Bu? Kekayaan alam itu adalah sesuatu yang dihasilkan dari bentang alam yang ada di tempat tinggal kalian. Contohnya, yang pertama misalnya bentang alam sawah. Sawah itu menghasilkan apa ya? Beras, padi, beras, betul. Lalu kalau yang kedua pohon, misalnya hutan pohon karet, berarti menghasilkan karet. Betul, udah pada paham? Paham. Oke, berarti kalau pantai laut itu menghasilkan ikan. Iya, betul. Laut menghasilkan ikan. Permen karet dari pohon karet. Dari pohon karet bukan ya? Ada yang bisa jawab? Bukan. Kalau permen karet dari mana ya? Dari gula. Dari gula. Betul, karena rasanya manis. Kalau pohon karet rasanya nggak tahu, karena bukan untuk dimakan. Beras dari apa? Iya, kalau beras itu dari padi yang dihasilkan oleh sawah. Betul. Oke, selanjutnya
Kalau ada nomor tiganya apa ya? Supaya itu usaha sesuatu yang harus kita lakukan buat menjaga kesehatan orang yang ada di lingkungan. Apa ya? Paham? Paham dulu. Kita udah bener belum? Kita periksa bareng-bareng ya. Ya, sudah selesai. Dikit lagi, Bu. Yuk, kerjakan ya. Kalau ini udah mau selesai. Kita mau ya. Yang menurutnya biasa harus udah, Bu, gini-gini udah. Oke, sudah selesai semuanya. Sudah, Bu. Sudah. Nah, tadi seperti yang Ibu bilang di awal, presentasikan hasil LHPD-nya ke depan. Kalian cara presentasikannya, perhatikan dulu ya. Cara presentasinya, kalian pilih salah satu perwakilan dari masing-masing kelompok, lalu membacakan hasil kerjanya di depan dengan memperkenalkan diri dari kelompok mana, lalu bacakan pertanyaannya dan jawabannya. Oke? Kelompok mana dulu yang mau duluan? Coba acungkan
Nama saya Chelsea Marola, maaf Ibu, dari kelompok 1. Pertanyaannya nomor 1, apa saja bentang alam yang ada di daerah tempat tinggal masing-masing anggota kelompokmu? Sebutkan apakah ada yang berbeda. Yang pertama Chelsea, pantai, terus Delina di gunung, terus Nisa, sawah. Perbedaannya, kalau gunung tinggi, kalau pantai sama sawah di dataran rendah. Terus apa kayak alam yang dimiliki oleh setiap daerah anggota kelompokmu? Yang pertama Chelsea, makanan yang berasal dari lautan, dari pantai Bu. Terus yang kedua Delina di gunung, yaitu pohon-pohon. Terus Nisa sawah, yaitu menghasilkan padi dan beras. Terus upaya apa yang akan dilakukan olehmu untuk menjaga pelestarian kekayaan alam daerahmu? Nah, yang pertama pantai itu tidak membuang sampah di lautan atau di pantai. Terus yang kedua gunung tidak menebang pohon sembarangan. Lalu yang ketiga di sawah tidak bermain dan mengganggu petani. Oke, betul. Tepuk tangan dulu semuanya. Terima kasih kelompok 1. Sekarang perwakilan dari kelompok 2. Semangat banget ya. Ayo coba. Apa ini? Kamu kenapa? Pusing Bu, ganti aja Bu. pusing katanya banyak lagu ganti atau buka tetap? Ya, tetap aja Bu. Buat Bu. Semangat ya. Karena namanya dari kelompok mana lalu bacakan pertanyaan jujur. Halo teman-teman. Kenalkan nama saya Halo. Antika. Saya dari kelompok Oke, nomor 1, apa saja bentang alam yang ada di daerah tempat tinggal masing-masing anggota kelompokmu? Sebutkan apakah ada yang berbeda. Nah, dari pertama itu ada siapa namanya? Sarah itu dari dataran rendah, tempatnya di Jakarta. Di Jakarta itu panas Bu, banyak asap kendaraan. Terus ada Saripah itu dari daratan tinggi, tempatnya di Dago. Di Dago itu banyak pohon dan dingin. Nah, terakhir itu ada Desa itu di pegunungan Bu. Nah, di pegunungan itu tempat pariwisata banyak. Yang kedua, apa saja kekayaan alam yang dimiliki oleh setiap daerah anggota kelompokmu? Nah, kalau di Sarah itu banyak padi Bu. Kalau di Ibe, di Saripah itu banyak kopi sama teh. Kalau saya di pegunungan itu banyak teh Bu, sama tempat rekreasi. Terus yang terakhir, upaya apa yang akan dilakukan olehmu untuk menjaga kelestarian kekayaan alam di daerahmu? Yang pertama itu ada menanam pohon. Yang kedua membuang sampah pada tempatnya. Yang ketiga bergotong royong merawat lingkungan. Silakan duduk kembali. Oke, nah tadi berarti kita sudah sama-sama menganalisis gitu ya, apa saja yang ada di lingkungan masing-masing dan kekayaan alamnya apa saja dan juga serta cara merawatnya kayak gimana. Nah, karena kalian udah tahu, kalian harus selanjutnya harus lebih hati-hati lagi dan lebih menjaga lagi lingkungan sekitar supaya apa? Supaya lebih aman, lebih enak tinggalnya dan juga lebih lestari lingkungan alamnya. Karena itu salah satu bagian dari mencintai tanah air Indonesia. Betul. Oke, sudah siap menjadi warga negara yang baik? Siap. Sudah siap menjaga lingkungan sekitar? Siap. Oke, bagus. Hebat banget, Bu. Nah, selanjutnya apakah masih ada yang ingin ditanyakan dari awal pembelajaran sampai sekarang? Atau sudah cukup paham? Sudah cukup paham? Paham. Kalau gitu kita ulas kembali ya dari awal itu kita belajar apa saja.
tadi ya? Alami. Iya, yang alami. Yang bisa dibuat manusia. Ada di bumi. Ada di bumi. Betul sekali jawabannya. Lalu bentang alam itu salah satu jenisnya ada apa? Dataran. Jenis-jenisnya dataran itu ada Dataran rendah, dataran tinggi, gunung, tanjung. itu ada berapa? 4. Contoh dari dataran rendah. Jakarta, sawah, Depok, ada sawahnya. Sawah, Pantai. pantai, betul. Yang kedua, dataran tinggi contohnya ada Dieng. Lalu ada apa lagi? Dago. Lembang. Nah, betul. Yang ketiga ada apa ya? Yang ketiga ya? Pegunungan. Contohnya apa aja? Bromo, Merapi, ada Gunung Tangkuban Perahu. Putri. Cermai. Itu banyak sekali ya gunung yang ada di Indonesia. Merapi itu yang satu. Lalu yang keempat, yang terakhir ada apa? Tanjung. Tanjung itu apa ya tadi ya? Itu yang kayak Banyak kapal laut, betul. pelabuhan. Pelabuhan yang menjorok, iya yang menjorok ke laut, yang menjorok itu artinya mendekati, gitu ya. Oke, sepertinya anak-anak udah pada paham ya ini apa saja yang dipelajari dari awal sampai akhir. Tepuk tangan dulu buat karena udah akhir pembelajaran, tapi ibu tadi kan baru tugas secara kelompok. Ibu mau memberikan tugas secara individu berupa evaluasi. Ibu, aku semangat. Nanti tugas aku dikerjain di satu. Oke, lembar evaluasinya nanti ibu kirimkan ibu. Kalian kerjakan di pertemuan selanjutnya. Oke, nanti hasil dari lembar evaluasinya akan langsung ibu cek. Dan kalau yang dapat nilai kecil atau tidak memenuhi nanti akan mendapatkan remedial. Kalau misalnya yang udah dapat nilai bagus itu bakalan dapat tindak lanjuti. Sama hadiahnya. Hadiahnya dapat nilai yang bagus. Hadiahnya nilai tertinggi. Dapat bintang di bukunya dari ibu. Jadi aku udah dapat nilai plus. Pokoknya nanti kasih bintang ya. Aku lagi tadi dapat bulan. Dapat bulan. Oke, apa? Mau bintangnya bulan. Bulan. Oke, sudah pada paham semuanya? Paham. Apakah ada yang ingin menyimpulkan ke depan nanti mendapatkan Chelsea, Bu. 3 dari ibu? Wah. Siapa yang mau menyimpulkan? Chelsea belajar apa saja? Jadi kalau mau Ajukan tangannya dulu. nanti dapat kado dari ibu ya. Nanti dapat bawa. Saripah, Bu. Saripah mau? Saripah mau? Duri. Bu. Ayo siapa yang mau Chelsea? Nanti kita belajar apa saja? Tentang alam. Terus penampakan alam. Lalu Terus ada 2 jenis, daratan dan aliran ya, Bu. iya betul. Tadi kita bahas tentang Daratan. Lalu Terus di daratan itu ada dataran tinggi, dataran rendah, gunung, pegunungan, tanjung. oke, betul. Tepuk tangan dulu buat Chelsea semuanya. Oke, terima kasih. Aku mau ditanya 10. Wow. Nah, kalian Bu, aku 100 kan. ya walaupun apa belum berani hari ini, tapi nanti buat kedepannya harus lebih berani lagi supaya asal giat lagi belajarnya dan mendapatkan bintang yang banyak. Betul, terima kasih Chelsea. Terima kasih anak-anak semuanya. Oke, sebelum mengakhiri pembelajaran, langkah-langkah baiknya kita sudah terlebih dahulu tadi yang
kasih. Assalamualaikum